Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 6 Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Rasim MT dan Bapak Jajang Kusnandar MT. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tentang manajemen berkas. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah konsep file dan direktori, metode akses file, struktur direktori, dan pengelolaan alokasi file. Nah, kenapa sih harus ada manajemen berkas? Untuk pengoperasian komputer, melibatkan kode instruksi program data input dan data output. Elemen-elemen tersebut dikehendaki untuk tetap ada sekalipun komputer dimatikan untuk menjalankan kembali atau melanjutkan mengakses elemen tersebut pada kesempatan lain. Untuk informasi tersebut butuh disimpan ke dalam media penyimpanan yang sifatnya permanen atau non-volatil. Data atau informasi yang berada di penyimpanan sekunder tidak sedikit, oleh karena itu diperlukan pengelolaan dengan harapan data dapat kembali diakses dengan mudah dan cepat. Pada saat inilah manajemen berkas diperlukan. Seperti contoh pada kehidupan sehari-hari, jika buku tidak ditata dengan rapi seperti pada gambar, maka kita akan susah untuk mencari buku yang kita inginkan. Dibandingkan dengan buku yang telah kita tata dengan rapi, bisa kita susun sesuai abjad. Contoh dari sudut kiri atas, kita susun dari A ke bawah seterusnya sampai Z, sehingga kita lebih mudah untuk mencari buku yang kita inginkan. Selanjutnya ada konsep file dan direktori. File adalah kumpulan informasi yang saling berkaitan dan tersimpan di dalam secondary storage atau media penyimpanan sekunder. Sedangkan direktori didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang berisi informasi tentang semua file di dalam disk. Selanjutnya ada atribut dan operasi pada file. Yang pertama adalah nama file yang merupakan informasi yang disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Selanjutnya ada tipe file yang diperlukan sistem yang mendukung tipe yang berbeda. Untuk lokasi file merupakan pointer ke lokasi file pada perangkat. Selanjutnya ada ukuran file saat ini, kemudian ada proteksi untuk mengontrol siapa yang dapat membaca dan menulis dan mengeksekusi. Yang terakhir ada waktu, tanggal, dan identifikasi user untuk memonitoring proteksi security dan penggunaan. Kemudian ada pun operasi yang terdapat pada file. Yang pertama ada membuat file, menulis, membaca, preposisi dalam file, menghapus file, memotong file, open dan close. Dan ada juga beberapa operasi tambahan seperti menambah, mengubah nama, dan menduplikasi. Yang selanjutnya ada jenis file berdasarkan fungsinya. Contohnya ada jenis berkas executable dengan ekstensi .exe, .com, ataupun .bin. Fungsinya itu untuk program yang siap dijalankan. Selanjutnya ada metode akses file. Ada 3 metode yang menjelaskan bagaimana suatu berkas harus diakses, dibaca, ataupun ditulis. Yang pertama, metode sequential access, metode langsung, dan metode berindeks. Pada metode sequential access, informasi yang disimpan di dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca file dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi input-output. Sedangkan operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Untuk mengakses data di posisi tertentu di dalam berkas pembacaan harus dimulai dari awal berkas sampai posisi yang dikehendaki. Contoh ketika kita berada di dalam blok A, maka ketika kita ingin mengakses blok 4, kita harus melewati dari blok 1, blok 2, blok 3, setelah itu baru ke blok 4. Metode berikutnya adalah metode direct access. Metode ini bekerja di mana sebuah berkas dibuat dari rekaman-rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Pada metode ini, pembacaan tidak harus dimulai dari awal berkas, tetapi dapat langsung pada posisi yang dikehendaki. Contohnya jika kita berada di dalam blok A, ketika kita ingin mengakses blok keempat, kita tidak harus melewati blok 2 dan ketiga, jadi kita bisa langsung dari blok 1 ke blok 4. Metode yang ketiga adalah metode akses berindeks.
Pada metode ini, diperlukan berkas khusus yang biasa disebut dengan berkas indeks yang berfungsi untuk mengakses berkas utama. Pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pencarian pada berkas berindeks yang berisi berkas utama yang menjadi kunci pencarian atau keyword. Contohnya ketika kita mencari file milik Smith, maka kita harus mencari indeks nama Smith di dalam file indeks. Setelah itu baru kita dapat mengetahui isi dari berkas utamanya. Materi selanjutnya adalah struktur direktori. Di dalam direktori terdapat beberapa informasi seperti informasi dasar yang terdapat nama, tipe, dan organisasi file, kemudian informasi alamat file yang berisi volume, alamat awal, ukuran yang digunakan, dan ukuran yang dialokasikan. Kemudian informasi kontrol akses berisi pemilik file, informasi akses, dan aksi yang diizinkan. Dan terakhir ada informasi penggunaan file yang terdapat tanggal dibuat, identitas pembuat, tanggal terakhir diakses, identitas pembaca terakhir, tanggal dimodifikasi, identitas pemodifikasi terakhir, tanggal terakhir di backup, dan status file saat ini. Terdapat beberapa operasi yang dibentuk pada direktori, yaitu yang pertama membuka direktori, menutup direktori, menambah direktori, mengubah nama direktori, menghubungkan berkas-berkas di lokasi direktori, dan menghapus hubungan berkas-berkas di lokasi direktori. Selanjutnya adalah pengelolaan alokasi file. Fungsi manajemen berkas lainnya adalah mengalokasikan berkas yang hendak disimpan dan juga melakukan pencatatan atributnya. Ada 3 cara pengelolaan alokasi berkas, yaitu yang pertama, alokasi berturut, alokasi berantai, dan alokasi berindeks. Metode yang pertama adalah alokasi berurut. Pada alokasi berurut, semua bagian dari berkas diletakkan secara berurutan pada ruang yang tersedia. Pengalokasian dilakukan dengan mencari blok kosong yang cukup besar untuk menampung seluruh isi berkas. Informasi alokasi tersebut disimpan di dalam direktori yang berupa nama berkas, blok awal, dan jumlah blok yang digunakan. Sebagai contoh, ada 5 file dimulai dari file A yang diletakkan pada blok 2, 3, dan 4. Dapat diketahui bahwa start bloknya adalah 2 dengan panjang 3. Selanjutnya, file B menempati blok 9, 10, 11, 12, dan 13 dimulai dari blok 9 dengan panjang 5. Begitu juga seterusnya untuk file-file yang lainnya. Nah, setelah diconvection atau dipadatkan, file A menjadi terletak pada blok 0, 1, dan 2 dengan start blok 0 dan panjang 3. Kemudian file B terletak pada blok 3 sampai 7, file C terletak pada blok 8 sampai 15, file E terletak pada 16 sampai 18, dan file D terletak pada blok 19 dan 20. Metode yang kedua adalah alokasi berantai. Pada alokasi berantai, data berkas dialokasikan pada blok kosong secara tersebar. Untuk menunjukkan lokasi blok berikutnya, di setiap blok disimpan alamat blok alokasi berikutnya. Contohnya, terdapat file yang disimpan pada blok 1, 8, 3, 14, dan 28 dengan panjang 5. Pada blok 1, menyimpan informasi alamat blok 8. Blok 8 menyimpan informasi alamat blok 3, blok 3 menyimpan alamat blok 14, dan blok 14 menyimpan alamat blok 28. Blok alokasi terakhir menyimpan karakter khusus sebagai penanda akhir berkas. Kemudian, setelah dikonsolidasi, maka file B berubah menjadi terletak pada awal blok 0 dengan panjang 5. Jadi dari blok 0, 1, 2, 3, dan 4. Metode yang ketiga adalah alokasi berindeks. Hal yang khusus pada pengalokasian indeks adalah penggunaan blok khusus untuk mencatat blok yang terisi berkas. Blok ini biasa disebut dengan blok indeks. Contohnya, yang pertama pada indeks alokasi dengan porsi blok. Terdapat file B dialokasikan pada 1, 8, 3, 14, dan 28. Informasi blok yang dialokasikan tersebut disimpan pada satu blok khusus, yaitu blok 24. Blok inilah yang disebut dengan blok indeks. Kemudian selanjutnya ada alokasi indeks dengan porsi panjang variabel. Terdapat file B dengan blok indeks 24. Pada alokasi ini, setiap blok mempunyai panjang yang berbeda.
pada blok 1 mempunyai panjang 3 blok, dimulai dari blok 1, 2, dan 3. Kemudian blok 28 mempunyai panjang 4 blok, dimulai dari 28, 29, 30, dan 31. Yang terakhir pada blok 14 hanya mempunyai 1 blok. Sekian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.